أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بعد Bapak Ibu hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan kita hadir di tempat ini. Dan ada sesuatu yang baru sekarang, suara apa? Mic-nya bagus. Jadi nggak perlu ngotot. Tapi kalau masih ngantuk, ngotot dikit. Ya Bu. Bapak-Ibu, tema kita hari ini adalah bahagia dalam lindungan Allah. Kalau Bapak Ibu lihat manusia dari ujung sampai ujung, coba tanya, apa sih tujuan hidupnya? Tidak ada seorang pun kecuali ingin bahagia. Ya, setiap orang hidup pasti kepingin bahagia. Tapi ternyata banyak orang tidak tahu bagaimana cara supaya bahagia itu. Makanya tidak sedikit yang menganggap bahagia itu kalau fulusnya banyak. Ya, padahal fulus itu tidak bisa menjamin orang bahagia. Fulus orang yang kaya itu hanya bisa memuaskan tubuhnya saja. Tubuh ini, kalau Bapak Ibu lihat di HP ini ada dua unsur, hardware sama software. Nilainya HP di softwarenya atau hardwarenya. Kenapa HP mahal? Karena softwarenya atau karena hardwarenya? Kalau fisiknya ini namanya hardware. Ya. Kalau yang di dalamnya program-programnya namanya apa? Software. Yang bikin mahal apa? Software. Manusia ini ada dua, ada jasmani, ada rohani. Jasmaninya namanya hardware. Ya. Posisinya cuma 20%. Nilainya hardware ini cuma berapa? 20%. Tubuh kita ini nilainya berapa? 20%. Jadi kalau orang sekaya apapun, dia hanya bisa memaksa apa? Yang 20% ini. Makan enak, tidur di hotel, villa, jalan-jalan kemana-mana, ya. Cuma bisa memuaskan apa? Tubuhnya. Bagaimana dengan rohaninya? Tidak ada jaminan. Begitulah orang yang menganggap bahwa bahagia kalau istrinya banyak. Ya, bapak-bapak kalau mau pusing tambah istri. Ya. Makanya keliru kalau menganggap bahagia itu ada pada fulus. Keliru kalau menganggap bahagia itu kalau banyak istri. Ya. Atau yang menganggap bahwa bahagia kalau sudah punya jabatan, jadi menteri, jadi presiden. Padahal semakin tinggi jabatan orang semakin pusing. Ya, semakin berat beban. Lihat itu Jokowi itu. Habis jadi presiden sekali koyo-koyo gara-gara ijazah palsu. Ini bakal panjang, ngangkat mereka kemana-mana. Ya, makanya sekarang SBY ngapain? Setelah dari presiden ngapain? Oke, tuh Habibie ketika sudah jadi presiden ditinggal sama Bu Ainun, ngapain dia? Dia bilang bukan, dia bilang aku ditinggal istriku, setengah jiwaku hilang. Ya, luar biasa ya. Jadi kalau orang menganggap kebahagiaan di dalam kekuasaan, ternyata banyak orang yang sudah jadi presiden tidak bahagia. Ya, makanya tidak ada jaminan kekuasaan itu bikin orang bahagia.
Atau bahagia kalau dia sudah doktor, sudah profesor, ijazahnya sudah judul langit. Ya. Ternyata banyak profesor yang stres. Ya. Saking pikirannya pusing sampai rambutnya rontok. Jadi itu tidak bisa menjamin bahagia. Karena Pak Profesor itu hanya memuaskan otaknya. Sementara bagaimana dengan kalbunya? Bagaimana dengan jiwanya? Kita lihat banyak profesor-profesor semakin tua, semakin dia larinya apa? Bukan lagi kepikiran, dia cari kepuasan batin. Ya? Terus bahagia itu dari mana? Bahagia itu dari mana, Bapak Ibu sekalian? Saya mau tanya, Bapak Ibu, kalau bahagia megang dada, megang kepala, atau megang dompet? Hah? Megang sini ya? Makanya Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa. Takwa itu ada di sini. Menurut ilmuwan barat. Ya, itu yang disindir sama Dr. Aisyah Dahlan suka. Kalau mau bahagia di sini bahagia itu. Di sini ada dopamin, ada begini. Dikira bahagia itu dari otak. Dalam ilmu neuroscience, ilmu tentang otak, otak itu hanya bisa bikin tenang. Ada gelombang otak, theta, beta, dan sebagainya itu bisa bikin tenang, tapi tidak bisa bikin bahagia. Karena bahagia bukan di otak, ya. Bahagia di mana? Bapak Ibu sekalian, ada sahabat Nabi bernama Abu Umamah. Terkenal Abu Umamah Al-Bahili. Dia berada di masjid bukan waktunya sholat. Dan Nabi pun menemukan dia di masjid. Dan Nabi menegur dia, mengapa kamu di masjid? Bukan waktunya kegiatan di masjid, bukan waktunya sholat, bukan waktunya pengajian. Kok kamu di masjidnya? Apa dia bilang? Umum. Aku lagi sedih ya Rasul. Aku lagi galau. Walizimati duyun. Aku banyak utang. Nah itu kan. Jadi ternyata hari ini manusia yang paling banyak menderita disebabkan karena anxiety. Apa anxiety itu? Kecemasan, galau. Nah, takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu. Takut suaminya kawin lagi. Takut anaknya nanti nggak bisa kerja. Ya, takut nanti penyakit ini. Ini sekarang udah mulai muncul lagi nih COVID di Thailand sama di Singapura. Ada 16.000 di Thailand, udah 14.000 kasus yang ada di Singapura. Sekarang Malaysia lagi import-importan. Karena takut apa? Melebar ke sana. Kemudian Indonesia masih jauh, ya. Jadi itu bikin mereka takut. Apalagi sekarang takut apa? Ekonominya tidak dalam baik-baik saja sekarang. Dunia ini sedang apa? Mengalami kegoncangan luar biasa. Perang dagang antara Amerika dan China, perang beneran antara Ukraina dan Rusia, antara Pakistan dengan India, ya, Yahudi membandai Palestina, begitu seluruh dunia tidak dalam keadaan baik-baik. Dan hari ini banyak ibu-ibu yang disimpan apa? Emas, bukan emas karebet, emas antam. Ya. Jadi saudara sekalian, makanya jangan salah, materi tidak bisa memberikan orang apa bu bahagia. Karena bisa memuaskan di mana Pak? 20%. Makanya sahabat Nabi tadi itu seorangnya Abu Umamah Al-Bahili. Apa sebabnya? Umum. Aku lagi galau. Kenapa? Banyak utang. Makanya orang kalau banyak utang ngapain? Nah, tidak tenang hidup. Apalagi kalau nanti apa? Meninggal. Terbawa beban berat. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang meninggal tapi masih punya utang sampai ada orang yang jamin.
Ini cerita anak muda mau ikut jihad di Syria, tapi utangnya banyak karena dalam usahanya itu mengalami kegagalan sehingga utangnya banyak. Ini cerita seorang yang menyaksikan orang ini, tapi akhirnya dia nekat berangkat ke Syria, ikut dia di sana, tapi dalam ketakutan. Takut kalau nanti terbunuh, masih punya apa? Utang banyak. Gimana akan menghadap Allah nanti? Ya. Dan itu berjalan sampai 2 tahun. Kemudian dia ungkapkan mungkin lewat media atau apa, ternyata ada janda kaya Indonesia mau nikahin dia dan mau membayar utangnya. Wah, sering sekali dia. Ya udah siap, kita mau nikah. Yang penting saya bisa nyelesain. Akhirnya mereka nikah di Turki. Ketemu di Turki, nikah di Turki. Kemudian dia masuk lagi ke Syria, kena bom, kakinya patah. Ya. Tapi setelah itu dia terbunuh di sana. Tapi dia sudah merasa hutangnya sudah lunas. Jadi ternyata hutang membuat orang apa? Gelisah. Makanya kalau bisa Bapak Ibu hidup jangan punya utang. Karena ada ibu-ibu itu jadi utang. Kalau nggak utang tangannya gatel. Ya. Kalau nggak ada perlu banget, nggak usah urut. Karena itu beban. Utang itu sunnah, bayarnya wajib. Lebih banyak orang mudah untuk utang tapi berat untuk bayar. Jangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam, ketika beliau sudah berjaya, Baitul Mal, perbendaharaan negara sudah banyak, Nabi memberikan jaminan, siapa yang punya utang, maka kami akan selesai. Negara yang menyelesaikan. Coba itu. Kapan negara kita bisa menyelesaikan utang rakyat? Jangankan utang rakyatnya, utang negara yang banyak, 8.000 lebih triliun. Selesai itu utang itu. Ya. Kemarin saya membaca ada seorang pengusaha Muslim menantang 9 naga-naga itu. Ayo kita keluarkan 25% dari harta kita. Kita suplai ke negara ini supaya kita nggak punya utang. Keren banget. Coba kalau pengusaha-pengusaha seperti itu, nah Indonesia bakal lepas dari belenggu. Pemerintah Islam di Taliban yang ada di mana di Afghanistan, setelah memimpin Afghanistan setahun saja, mereka sudah bisa menyelesaikan hutang-hutang negara. Masalahnya di kita ini banyak koruptornya, banyak apa? Apa namanya? Itu tikus yang gerogoti negara ini, dan nggak mungkin para koruptor itu bisa bahagia, nggak mungkin para penjahat itu bisa bahagia, karena bahagia itu ada di mana? Dan di sini ada apa? Takwa. Makanya orang kalau bahagia itu apa tandanya? Dia senantiasa gembira, ya dia senantiasa tenang. Dia merasa puas dalam hidup. Ya, dia merasa semua dikembalikan kepada Allah. Makanya, tapi kalau di pengajian itu sering tidur itu bahagia nggak ya? Mungkin diabetes, belum tentu bahagia, itu mungkin diabetes. Bisa. Mungkin kalau capek kan bisa. Jadi sekalian, makanya tema kita ini penting. Bapak Ibu semuanya harus bahagia. Apalagi udah kakek-kakek nenek-nenek begini kan. Perjuangan hidupnya sudah panjang. Ya, saya sudah ngerasain juga. Hidup kita udah panjang. Makanya di ujung hidup ini harus bahagia. Tapi bukan bahagia sekedar punya rumah, bahagia banyak uangnya, banyak asetnya, bukan. Karena bahagia itu cuma memuaskan dari
20% dari tubuhnya. Coba ibu lihat pada ayat 71-72 surat Shad. Ini poinnya supaya bapak ibu paham. Nah, idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Surat Shad 71-72. Yang ketemu dibaca yang keras. Itu ada mic-nya tuh, Bu. Bu. Ada mic-nya. Nah, biar itu ada rekamannya biar kebaca juga. Ya. Soal 71-72. Ayat 17-38. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, kemudian aku akan perjanjiannya dan aku akan kepadanya, maka tunjukkan kamu manusia kepadanya. Ya, di situ Allah menyampaikan kepada malaikat akan menciptakan manusia yang terdiri dari dua unsur. Unsur tanah itulah fisik kita. Makanya kita itu berasal dari tanah, akan kembali kepada tanah dan dibangkitkan dari minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalian berasal dari tanah, akan dikembalikan ke tanah dan dibangkitkan dari tanah. Ya. Makanya ibu-ibu suka makan kacang tanah. Semua dari tanah itu ya. Itulah usul manusia itu. Nah, ketika menyebutkan fisik kita itu dikaitkan dengan tanah. Makanya kalau kita meninggal, ya, jasadnya dibawa ke tanah, rohnya di mana? Kata Nabi dibawa ke langit. Roh ini Pak, Bu, sampai hari ini ilmuwan manapun tidak mampu mendeteksi. Betapa lemahnya manusia itu. Katanya ilmunya tinggi. AI dibikin 300.000 IQ-nya. Padahal manusia yang paling pintar di Indonesia itu adalah Pak Habibie 200 IQ. Einstein itu 190 IQ. Ya, AI dibikin 300.000 IQ-nya. Makanya pintar dia. Tapi sehebat pinternya para ilmuwan, mereka tidak mampu mendeteksi tentang roh yang ada di dalam diri manusia. Kenapa? Ayat yang kedua, itulah rahasia kenapa malaikat kemudian sujud kepada Adam, karena keutamaan rohaninya yang ada di dalam dirinya. Jadi makanya fisik ini berapa? Cuma 20%. Rohani berapa? 80%. Ketika orang mengejar dunianya, rohaninya kosong, akan terjadi apa? Nah, keadaan di mana dia akan pasti merana. Ya. Makanya kalbu ini cuma satu, Bapak Ibu. Kata Ibnu Mas'ud ketika menjelaskan ayat yang keempat surat Al-Ahzab, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak menjadikan di dalam diri manusia itu ada dua kalbu. Kan? Al-Ahzab ayat 4. Dibaca itu ada mic-nya itu. Yuk, silakan Bu. Kasih ibu belakang. Allah tidak menjadikan bagi seseorang mengaji dalam surganya dan dia tidak menjadikan
Ya, lanjut. Istri-istri Ulangi Bu, ulangi. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Allah tidak menjadikan di dalam diri manusia berapa? Dua kalbu, cuma satu kalbu. Kata Ibnu Mas'ud, kalau kalbumu tidak tertuju kepada Allah, maka kalbumu akan lari ke selain Allah. Lihatlah orang-orang itu, kalbunya lari ke mobil, lari ke rumah, lari ke awewe, lari kemana-mana kan? Ketika kalbunya tidak tertuju kepada Allah, dia akan lari kemana-mana itu kan. Perhatikan, kok bisa lelaki istrinya 4? Apa bisa kalbunya dibagi 4? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya perhatikan, lelaki yang istrinya 4, bila tidak, kalau dia bagi kalbunya untuk 4 sih nggak mungkin. Ya? Bila tidak kalbunya menjadikan mereka karena Allah, cintanya karena Allah, 4 istri karena Allah, baru bisa damai itu. Baru bisa apa? Seimbang rumah tangga. Kalau enggak apa. Makanya kegagalan banyak lelaki yang banyak istrinya itu, ya, kenapa? Tidak melibatkan Allah di dalam rumah tangga. Tapi kalau kita dalam hidup ini selalu menghadirkan Allah, terkait dengan Allah, tidak ada hidup ini yang perlu disusahkan. Tidak ada perlu dikhawatirkan. Ya. Makanya Allah ingatkan pada ayat ke-30 sampai 36 surat Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu wal sayyi'ah idfa' billati hasan fa idza alladhi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzul hazzin 'alim. Fa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'id billah innahu was-sami'ul 'alim. Silakan baca ayatnya, terjemahnya. Fussilat 30-36. Itu adalah panduan hidup. Ya, buat catat tuh Pak, kalau bisa dihafalin Bu, itu panduan hidup. Wahai Muhammad, jika sedang datang, wahai Muhammad, jika setan datang menggodamu. Mana itu? 30 sampai 36. Oh, 30. Kok langsung setan sih? Orang-orang mukmin berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Di akhir kelak, para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, kalian jangan takut dan jangan bersedih. Bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Terus sampai 36. Kami pembela-pembela kalian ketika kalian hidup di dunia dan di akhirat. Di akhirat kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian inginkan, dan kalian juga akan mendapatkan apa saja yang kalian minta. Kalian mendapat hidangan yang datang dari Tuhan yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Adakah orang yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada ajaran tauhid dan taat kepada Allah semata-mata serta beramal soleh, dan dia berkata, sesungguhnya aku termasuk kaum muslim.
Amal soleh tidak sama dengan perbuatan dosa. Wahai Muhammad, balaslah perbuatan buruk dengan lain. Wahai Muhammad, balaslah perbuatan buruk orang lain kepadamu dengan berlaku baik kepadanya. Jika terjadi permusuhan antara dirimu dengan seseorang, maka perlakukanlah dia dengan baik sehingga dia merasa sebagai teman-teman dekatmu. Orang-orang yang membalas keburukan orang lain kepadanya dengan berlaku baik kepadanya hanyalah orang-orang yang bersabar dan menahan amarahnya. Orang-orang yang mau berbuat demikian adalah orang-orang yang bernasib sangat baik kelak di akhirat. Wahai Muhammad, jika setan datang menggodamu, maka mohonlah kepada perlindungan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pendengar lagi Maha Pengetahui. Bu, Pak, ini panduan hidup. Kalau Bapak Ibu ditanya apa yang paling penting dalam hidup, jawabannya apa yang paling penting dalam hidup ini? Yang Bapak Ibu pikirkan itu apa? Yang dalam perhatian Bapak Ibu itu apa yang paling penting dalam hidup? Hah? Suami, orang tua, istri, anak, pekerjaan, kebutuhan hidup, apa yang paling penting? Hah? Itu ayatnya tadi, gantal itu. Hah? Apa yang dibutuhkan? Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Dalam hidup ini yang penting Allah. Karena dialah yang menciptakan kita. Dialah yang memberikan semua kebutuhan hidup kita. Dialah yang menjamin semua apa yang kita butuhkan. Dan hanya Allah yang bisa menjamin kebahagiaan seseorang. Orang tua kita tidak bisa menjamin kebahagiaan kita. Perusahaan-perusahaan yang kita kerja itu tidak bisa menjamin perusahaan kita. Suami-suami ibu tidak bisa menjamin kebahagiaan ibu. Ya? Negara apalagi bisa menjamin kebahagiaan kita? Tidak bisa. Siapa yang bisa menjamin kebahagiaan kita? Allah. Makanya perhatikan Allah. Nah kita ada orang mau makan ingat kamu. Kamu apa ini? Salah kaprah. Dia salah perhatian. Ya. Bangun tidur dipikirnya fulus. Ada orang pikirannya gimana cari fulus, ada orang pikirannya siapa yang saya mau makan. Kan ada orang berpikir bangun tidur bagaimana bisa makan, dan ada yang berpikir bangun tidur siapa yang sehat makan. Makanya hidup ini harus selalu hubungan Allah Sang Pencipta. Kita sekolah, saya dulu ngalamin, baru masuk sekolah diajarin ini budi, itu ini. Budi ke sawah, ini ke pasar. Nah, kapan saya ngurusin cuma budi? Biar aja ngurusin orang tua. Kenapa? Karena menteri pendidikannya nggak ngerti agama. Lulusan Sorbonne, Prancis. Sekuler, padahal dia orang Aceh, tapi nggak ngerti agama. Rusak, perempuan dilarang berjilbab waktu itu. Namanya Daud Yusuf. Itu menterinya pendidikan agama, pendidikan dulu. Jadi makanya nggak tahu bagaimana cara mendidik masyarakat. Makanya harusnya kan Pancasila ketuhanan yang maha. Kenalkan Allah dulu. Tapi ternyata pendidikan kita banyak tidak mengenalkan Allah. Ya. Banyak orang tua tidak mendidik anak-anaknya dengan agama yang benar. Yang dididik apa? Itu matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris. Ya. Kenapa? Karena dia ingin jadi dokter, jadi insinyur, jadi pengusaha. Salah kaprah bagi orang tua ini. Jangan kita seperti mereka. Kenalkan anakmu yang pertama kali adalah Allah. Seandainya ada
anak bapak ibu bilang begini, saya lahir di dunia sendirian, tanpa bapak, tanpa ibu. Dia ingkari bapak ibunya. Kira-kira menurut pandangan bapak ibu, anak ini bagaimana? Hah? Udah hamil capek-capek 9 bulan. Ibu-ibu ya lahir udah berdarah-darah, ya, kemudian nyusuin, luar biasa itu. Kadang-kadang dikorbankan dirinya. Kalau anaknya sakit dijagain tidak tidur. Udah gede bilang, aku bukan anak ibu, aku lahir di dunia sendirian. Ini anak apa ini? Durhaka. Apa? Saya mau tanya, mana yang lebih penting? Ibu yang melahirkan anaknya atau Allah yang menciptakan? Allah. Betapa kejamnya, betapa zalimnya manusia tidak mengenal Allah. Ya, makanya pada ayat 254 Allah mengatakan wal kafiruna humud zalimun. Orang-orang kafir itu zalim. Kenapa? Mereka tidak kenal Allah. Mereka mengingkari Allah. Luar biasa. Tuan baca Bu. Al-Baqarah 254. Sebelum ayat kursi 254. Dan ketika mereka maju melawan jalur dan tentaranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Itu ayat berapa? Ayat 250. Belum sarapan Bu. 254. Limpahkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi kesyarafan. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Orang kafir tahu Bu? Zalim. Lah ini kepala kafir dicium kepalanya ini. Profesor, doktor, kan? Ahli agama, imam, kok bisa mencium kepalanya orang kafir? Kepala kafir lagi kan? Udah gitu, utusan Indonesia Pak Jokowi ke sono, meninggal di jembatan Al-Fatihah. Gak nyambung. Kita ngerti agama semua nih kan? Padahal Allah menyebutkan begitu. Semua orang kafir itu zalim. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah. Makanya perlu apa? Didakwain, disadarkan. Sebelum kamu mati nanti kamu berat di akhirat. Ayo kembalilah ke jalan Allah. Masuklah Islam. Dakwain. Ya. Kita kasihan sama mereka. Jangan kalian berlanjut dengan kedaliman itu. Ibu tahu namanya Christina Onassis. Christina Onassis ini seorang wanita yang mewarisi harta bapaknya untuk 7 turunan tidak habis. Kalau dunia ibu semua dikumpulin masih kalah sama dunia Christina Onassis. Ya? Dia menikah 3 kali. Menikah mewah di Yunani, Italia. Terus dia menikah yang kedua sama orang komunis Rusia. Tinggal di rumah kecil, kan di sana nggak boleh mewah. Paling 2 kamar, nggak boleh ada pembantu. Ya, dia susah payah ngurusin rumahnya. Kita tidak mau wartawan. Kok kamu mau tinggal di rumah sederhana begini? Walau kamu biasa tinggal mewah di Eropa sana. Apa dia bilang? Saya ingin bahagia. Banyak perempuan ingin dapat suami supaya bahagia, tetapi ternyata suaminya beda. Ya komunis nih, nggak kuat dia.
Hanya cerai lagi yang kedua. Nikah lagi yang ketiga. Hah? Ternyata nggak berlangsung lama, cerai lagi. Akhirnya dia bunuh diri, meninggalkan secari kertas. Dia bilang apa? Saya tidak bahagia, karena itu saya bunuh diri. Kenapa? Orang-orang seperti ini tidak tahu tujuan hidup. Untuk apa dia hidup? Sama seperti Elia Bumadi, seorang pendeta dari Libanon. Dia mengatakan, jitu, walastu adri limada jitu. Saya datang ke muka bumi ini. Saya pun tidak tahu untuk apa aku datang di muka bumi. Jitu famasyid. Aku datang dan aku jalan. Ila aina adhab lastu adri. Kemana aku berjalan? Aku tidak tahu. Ini manusia celaka, tidak tahu tujuan hidup. Makanya dalam hidup ini yang terpenting tadi apa? Allah. Kenali Allah itu dulu. Baru apa maunya Allah? Itu ini maunya Allah. Siapa yang tidak mengenal Allah, tidak berjalan di ajaran Allah, di garis Allah ini, dalam amin itu ajaran Allah, dia pasti menderita hidupnya dan pasti sengsara akhirnya. Itu surat Toha 124-125. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. 124 sampai 126. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku dapat melihat. Ya Bu, itu penderitanya orang-orang kafir. Dunianya menderita dia, tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah bisa bahagia. Kenapa? Dia tidak mengenal Allah, dia berpaling dari jalan Allah. Makanya kerja mereka ngapain Bu? Zina, main judi, ya, jual apa? Begitulah perilaku mereka, sia-sia. Ya, Allah sebutkan tentang orang kafir itu. Ya, sebabnya kenapa mereka rusak seperti itu. Bahkan lebih rendah dari binatang. Ya, dunianya hancur, akhirnya rembuk dia. Surat Al-A'raf 179. Ya. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Al-A'raf 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan atau binatang ternak, maka sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ya, Bapak Ibu sekalian, lihat itu. Ya, neraka jahanam akan dipenuhi daripada jenis jin dan manusia. Kenapa? Mereka tidak mengenal Allah, tidak tahu jalan menuju Allah. Hidupnya mereka seperti binatang, bahkan lebih rendah. Kenapa? Binatang menyakal. Ya kan?
Mereka ini punya akal, tapi akalnya tidak difungsikan untuk mengenal Allah, mengikuti syariat Allah. Kenapa Ibu disebut mereka lebih rendah dari binatang? Hari ini ya, kita bisa menyaksikan data berapa banyak dari mereka yang terlibat dengan LGBT, hubungan laki sama laki, perempuan sama perempuan. Binatang saja nggak melakukan itu, Bapak Ibu. Dan itu sudah apa? Pengaruh LGBT sudah masuk di Indonesia, luar biasa. Data menunjukkan di mana tempat yang paling banyak LGBT-nya. Di mana? Jawa Barat nomor 1. Ini orang Sunda ini. 302.000 jumlah LGBT di Jawa Barat. Ini wilayah Muslim nih kan? Ada apa? Berarti mereka mentarget umat Islam supaya rusak. Kok bisa orang-orang itu bisa jadi LGBT? Dirusak mental, dirusak pikirannya. Coba, Jawa Barat paling besar di Indonesia. Kedua mana? Jawa Timur. Ya, Surabaya sana itu 38 kabupaten di Jawa Timur, 300.000 LGBT. Terus yang ketiga mana? Jakarta. Jangan-jangan dekat-dekat kita juga mulai banyak ini ya, LGBT. Yang keempat mana? Jawa Tengah. Yang kelima mana? Sumatera Barat. Nah, Padang. Itu benteng umat Islam 80.000 LGBT di Sumatera Barat. Artinya kan semua ini wilayah Muslim kan? Berarti sudah banyak orang-orang Muslim yang dirusak. Judul pun seperti itu. Judul itu paling banyak Jawa Barat. Ya, kedua Jawa Tengah, ketiga Jawa Timur, keempat DKI, kelima Banten. Itu judul itu. Digerakkan lewat Kamboja. Luar biasa. Ribuan triliun dana yang mengalir lewat judul. Ini kan kerusakan semua ini kan. Belum lagi korupsi, belum lagi berzina, belum lagi narkoba, ngeri. Ya. Ini kerja siapa ini? Kerja setan. Kerjanya orang kafir itu untuk merusak kita semua. Akibat apa? Itu ayat tadi itu. Wafilun, mereka lalai. Mereka tidak mengikuti syariat Allah. Jadilah kerusakan terjadi pada mereka. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah tertarik sama orang kafir. Ini perempuan pakai jilbab, didatangi oleh laki-laki ganteng, payah, tapi kafir. Mau. Itu yang mau sama Ahok siapa? Muslim. Nah, ini ngatur dia, ikut dia. Jangan sampai kita jual agama kita hanya karena fulus, hanya karena laki ganteng. Jangan sampai kita dirusak. Kenapa itu? Kenapa Bapak sekalian? Ini faedahnya. Kata Nabi dalam Muslim, kullu nasi ghadin faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap hari seseorang itu berjalan menuju Allah. Setiap hari kita berjalan menuju Bapak Ibu, detik, menit, jam dan hari lepas berarti jatah hidup kita berkurang. Ya? Setiap jam, detik, menit, jam dan hari lepas berarti apa? Jatah hidup kita berkurang. Nah, jadi kita sedang menuju mana, Bapak Ibu? Menuju kepada Allah. Kata Nabi, dalam perjalanan manusia menuju Allah, ada orang yang sadar, maka dia bebaskan dirinya dari segala belenggu. Nanti saya sebutkan apa belenggu hidup ini, ya, supaya kita selalu waspada. Ya. Kita sudah menuju Allah, mau tidak mau. Tapi ada orang yang menghancurkan dirinya sehingga tidak sampai ke arah Allah. Dia nggak tahu jalan dia. Bapak Ibu, sekarang di negara-negara maju
Banyak orang-orang yang secara materi kaya, tapi meninggal kesepian. Kesepian, apartemennya aja. Belum lagi yang bunuh diri. Di Jepang itu banyak anak muda-muda melemparkan dirinya di saat kereta api sedang jalan. Lindes lah kereta api. Karena apa? Mereka tidak tahu tujuan. Menurut Adam Maslow ini ya, pemikir Barat yang diikuti oleh orang kafir. Kata Adam Maslow, apa sih yang dicari manusia ini? Kata dia 5. Kata Adam Maslow. Yang pertama, manusia cari kebutuhan hidup, sandang, tangan, papan. Yang kedua, manusia itu cari keamanan, ya, supaya dapat perlindungan, nikah, ya, dan sebagainya. Supaya anak itu aman, dia mendekat sama orang tuanya, ya. Supaya rumah-rumah itu aman, didatangkan apa? Satpam, ya. Banyak pejabat-pejabat dikawal sama bodyguard. Itu cari keamanan dia. Nah, itu kebutuhan manusia. Yang ketiga, ingin dicinta dan mencinta. Apa itu? Kalau dalam Islam menikah, kalau mereka tidak. Hah? I love you forever. Apa? Selingkuh, pacaran, bahkan tidak jarang kumpul kebo. Saya waktu kuliah di Australia, tapi jasa saya asli ya. Waktu saya kuliah di Australia, saya didekati oleh perempuan, ya di atas Sunan Maya ya cantiknya. Ya bilang apa? Farid, I want de facto with you, kata dia. Saya mau kumpul kebo sama kamu. Kenapa? Di kelas itu cuma saya pakai jenggot, yang lain nggak ada. Jadi rupanya perempuan itu suka yang berjenggot. Dan saya di sana imam. Masa imam mau kumpul-kumpul kan? Lucu. Nah, begitulah orang-orang kafir itu. Dia datang itu tujuan hidup. Ya, yang penting memuaskan hawa nafsu. Jadi itu Pak, yang ketiga itu. Menurut ada masalah. Dia ingin apa? Mencinta dan dicinta. Itu kebutuhan manusia. Yang ketiga apa? Yang keempat, to be respect, ingin dihormati. Ingin apa? Dihargai. Ya. Makanya bapak-bapak kalau dikasih masakan ibu-ibu, jangan lupa dipuji. Ya. Jangan dicela. Nanti kan dibikin lagi. Ibu-ibu itu kalau dipuji terus kayak terbang. Makanya manusia itu memang suka dipuji. Padahal manusia nggak pantas untuk dipuji. Yang pantas dipuji siapa? Allah. Tapi bolehlah, yang penting jangan naik berlebihan. Ya. Bibirnya gower, dibilang kamu bibirnya seksi. Itu kan menghina ya. Makanya pujilah yang wajar. Nah kemudian yang kelima, manusia cari kepuasan. Makanya mereka kan orang kafir itu cari kepuasan lebih binatang. Akhirnya lari kemana? LGBT itu ya. Luar biasa. Jadi mereka ini berarti apa? Tidak tahu untuk apa hidup ini. Makanya ingat itu, setiap manusia sedang berjalan menuju Allah. Dalam perjalanan menuju Allah ada 3 jenis manusia. Ada berapa? 3 jenis manusia. Yang pertama, dia berjalan normal, kaki di bawah, kepala di atas. Dia berjalan menuju Allah, ikuti petunjuk Allah. Inilah orang beriman. Ya, dari mulai dia bangun pagi, dia sudah nyebut Allah, alhamdulillah yana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dia sadar dia tadinya diwafatkan lewat tidur, kemudian bangun, hidup lagi, membaca doa. Ya. Kemudian dia berjalan, melaksanakan dia wudu, dia sholat, dan seterusnya. Ya. Bapak sekalian, inilah kehidupan orang beriman. Makanya saya heran kalau ada orang beriman
tapi hidupnya tidak maju, hidupnya tidak sejahtera, hidupnya miskin. Padahal harusnya kan dia ikuti syariat Allah, bisa berzakat, bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa berwakaf, dan dia bergerak sebelum subuh. Ya. Dan itulah yang diikuti oleh kambing, ayam, bebek, ya bu, burung. Itu sebelum subuh sudah bangun mereka. Ikut orang beriman. Ya. Kemudian mereka bergerak, nanti maghrib sudah pulang. Ibu cek, bapak cek itu. Namanya burung itu. Burung walet itu paling jauh. Ya, lautan-lautan. Tapi maghrib sudah pulang. Malam sudah bang. Kecuali burung hantu ya. Burung hantu. Burung malam juga. Mengelawan. Ya. Itu lihat itu makhluk Allah. Maghrib sudah pulang semuanya. Makanya bapak-bapak ini oleh Allah digambarkan seperti matahari. Matahari pagi bergerak, maghrib sudah tenggelam dulu. Ibu-ibu seperti apa? Bulan. Maghrib mulai terbit, rapi, wangi. Ini jam 7. Ibu-ibu jam 7 dari ini. Nah ini bulannya gerhana. Bu, jadilah seperti bulan. Kalau bisa bulan itu selalu apa? Purnama. Ya, bulan itu purnama. Jadi jam 7 udah tidur. Ya. Siang tidur, pengajian tidur, tidur melulu ibu. Alasan capek. Kenapa harus capek? Karena ada suami. Ya. Yang membackup kita seperti matahari yang bergerak ya pagi ke sore. Ya. Jadi kalau bisa perimbangan antara suami dan istri itu pasti bisa. Peredaran matahari dari bulan itu apa? Seimbang dan normal. Inilah yang menjadi samara itu. Sakinah mawaddah warahmah. Ketika terjadi apa? Keseimbangan dalam hidup. Coba kuat itu. Bapak Ibu sekalian. Jadi apa? Satu orang yang berjalan normal. Itulah orang mukmin. Nah yang kedua, dia jalan terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Coba ibu dari sini bawa dari sini, jalan terbalik, ini akrobatik, ya, pergi ke Antang, kira-kira nyampe gak? Mana deket tuh, gak bakal sampai. Karena jalannya terbalik. Itulah gambaran orang-orang kafir itu. Orang kafir itu seperti orang apa? Jalan terbalik. Lah kok bodohnya sebagian orang ikuti jejak orang kafir itu. Makanya jangan tertarik dengan mereka, Bapak Ibu sekalian. Lihat tuh surat Al-Mulk ayat 22. Afama yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Ini Allah bandingkan dua manusia yang berjalan, satu jalan normal, yang satu jalan terbalik. Apakah sama kata Allah? Nggak akan sama. Ya. Ya Bu, sama nggak? Tidak sama. Yang satu berjalan menuju surga, yang satu berjalan menuju neraka. Yang satu mengikuti petunjuk Allah, yang satu mengikuti petunjuk setan. Mana sama? Makanya lihat perilakunya orang mukmin sama orang kafir, semua beda. Beda. Ya. Makanya nggak bisa disamakan. Makanya harus ada garis demarkasi. Ini banyak orang Islam yang inferiority complex, rasa rendah diri. Ya. Dan jangan tertarik sama Bill Gates meskipun ngasih 2,6 triliun. Karena mereka tidak ada istilah makan siang gratis. Untuk apa dia ngasih duit itu? Nah, ternyata dia mau uji coba apa? Vaksinnya. Jangan mau kita diuji coba oleh orang-orang seperti itu. Ya.
Makanya Bapak Ibu sekalian harus paham tentang perilaku mereka, karakter mereka, kehidupan mereka. Makanya saya dulu banyak baca ya, setiap hari itu baca 8 jam. Ya, bertahun-tahun itu. Tapi belum punya pengalaman lapangan. Makanya saya terjun, tinggal di Australia, mau lihat kayak apa itu orang kafir. Saya menyaksikan sendiri. Saya kerja sama mereka di perusahaan. Saya bergaul sama mereka. Saya lihat kehidupan mereka. Oh, ternyata di Australia itu nggak ada orang miskin, Bapak. Kalau ada orang yang nggak punya pekerjaan, negara hadir memberikan social security untuk dikasih kebutuhan. Setiap minggu itu dikasih $250. Dan sebulan berapa? $1.000. Itu kalau yang nggak mampu, nggak punya kerja. Sekarang di Qatar, negara Muslim ini, di atas mereka. Kalau di Qatar ada penduduk Qatar yang nggak punya pekerjaan, oleh negara setiap bulan dikasih $2.000. Bukan dolar Australia loh, ini dolar Amerika. Jadi luar biasa Qatar. Kapan negeri kita kayak gitu ya? Ya, nenek-nenek yang udah bisa kerja disuplai oleh negara $2.000. Waduh, luar biasa. Ya. Kapan itu? Padahal Indonesia lebih kaya dari Qatar. Ini masalahnya salah manajemen saja. Kalau orang-orang itu benar, waduh, kaya Indonesia. Saya pernah baca laporan tentang Freeport saja. Freeport itu tambang yang ada di Timika, tambang emas terbesar di dunia. Ya, saya pernah ke sana. Di sekitar Freeport itu maksiatnya luar biasa. Bahkan saya naik kapal, menurut ABK kapal itu, Pak, ini 30-40% yang ada di kapal ini PSK semua, Pak, didatangkan dari jauh. Ya, untuk menyuplai yang di mana? Di Timika. Minum-minuman khamar, mabuk-mabukan, main perempuan, dasar. Karena mereka punya duit. Dan dari hasil Freeport itu, menurut para ahli, seandainya itu kembali ke Indonesia, waktu itu 90% hasil Freeport lari ke Amerika, masih bahan mentah. 9% lari ke Jakarta, 1% untuk penduduk Timika. Dan itu kalau seandainya seluruh hasil Freeport kembali ke Indonesia, maka setiap orang Indonesia dapat 1 rumah 1 mobil dari hasil itu. Luar biasa. Belum lagi tambang-tambang yang lain, tambang nikel, tambang batu bara, tambang-tambang yang lain. Belum lagi hasil hutan, hasil lautan, luar biasa. Kayak Indonesia 17.500 pulau. Tapi ya itu banyak yang salah urus, korupsi dan macam-macam. Barakallahu saya sekalian. Makanya padahal menurut ketentuan Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Di mana keadilan itu? Yang nggak salah dipenjarain. Iya, dia nggak salah dipenjarain. Yang salah bebas. Gimana keadilannya? Hah? Kemarin tuh si Charlie ditangkap, padahal tanah dia diambil sama si Aguan. Aguannya bebas aja. Jadi memang orang menyaksikan sekarang bagaimana keadilan. Jadi saya sekalian, makanya kita tidak dalam baik-baik saja. Harus ada upaya perbaikan. Ya. Mudah-mudahan kita berharap Presiden Prabowo bisa melakukan perbaikan itu. Tapi benar. Kalau tidak di backup dengan orang-orang bersih sekitarnya, itu bakal berat sekali. Anak pun habat dari itu, karena kerusakan yang tinggalkan Jokowi ini dahsyat. Nih karyanya Jokowi, bunuh mereka ini. Sampai sekarang belum terungkap. Mudah-mudahan segera terungkap. Dan sekalian, makanya kalau keadilan tidak ditegakkan, kesejahteraan sulit untuk bisa diperoleh. Ya.
Barakallahu Bapak sekalian. Makanya kembali kepada jenis dua manusia, yang satu jalan normal, yang satu jalan terbalik. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak mau ikut yang jalan terbalik? Mau bilang-bilang. Wala tamutunna illa wa antum. Jangan pernah bersinggungan dengan kafir-kafir ini. Jelas? Tadi saya baca analisa bagaimana pengaruh Amerika di Indonesia. Luar biasa. Jadi Amerika tidak menghendaki umat Islam maju. Caranya gimana? Caranya kita dibenturkan satu sama lain. Mereka punya proyek namanya Islam warna-warni. Ada Islam ala Amerika, ada Islam ala Nusantara, ada Islam ala Cina, ada Islam ala Arab. Dibenturkan Islam kita. Nah, mereka membuat namanya moderasi. Orang Islam kalau pro Barat namanya moderat, kalau anti Barat namanya radikal, teroris, ya, ekstremis. Nah, itu mereka bikin semua. Dan mereka biayai untuk itu. Ada 200 ulama yang terlibat dengan Amerika untuk merusak tatanan umat Indonesia. Berapa banyak ormas-ormas lembaga yang dibiayai oleh mereka untuk mengaduk-ngaduk umat Islam sendiri. Oh, dibongkar oleh mereka sendiri. Makanya muncullah itu Islam liberal, Islam liberal for all, terus apa lagi? Islam humanis, Islam inklusif, apa lagi itu? Ya palsu-palsu semua itu. Nusantara. Nah, begitulah kita menjadi objek oleh mereka. Makanya Bapak Ibu harus jadi orang pintar, jangan mau dibodohi terus. Ya, coba kita punya kesadaran. Makanya kalau ngaji jangan tidur. Kalau tidur nggak paham apa disampaikan. Ya, itu. Yang kedua jenis tadi apa? Orang jalan. Yang ketiga jenis orang jalan dengan satu kaki. Surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Ya, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Fa inna sabara khairun min nabiy. Wa inna sabara fitnatun qalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Jadi yang ketiga ada jenis orang yang berjalan dengan satu kaki. Al-Hajj ayat yang ke-11. Benar nggak Bu? Ya Bu, ada manusia yang berjalan dengan satu kaki. Kenapa? Maunya hidup senang terus, nggak mau susah dia. Bu, orang kafir bisa banyak yang punya daya tahan sabar. Dia sabar ketika sakit, dia sabar ketika miskin, dia sabar ketika mengalami ujian-ujian. Tapi orang kafir tidak mungkin bisa bersyukur. Kenapa? Kenapa Ibu? Karena dia nggak mengenal Allah. Dia mungkin bisa bersyukur, karena nggak mengenal Allah. Sabar bisa dia. Tapi ini jenis siapa ini? Ini siapa ini? Munafik. Siapa munafik itu? Nggak mau suka dia. Diajak berjuang dia Islam, tak mau dia. Makanya lihat tuh orang-orang munafik dari masa Rasulullah. Dia nggak mau diajak perang. Dia nggak mau diajak susah dia. Ya, mau dia senang terus dia. Mana bisa? Oh, kamu berjalan dengan satu kaki. Apa tandanya Bu? Surat At-Taubah ayat 67-68. Wal munafiquna ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun.
Ada munafik perempuan nggak? Ada. Oh, ayatnya itu. Munafik laki dan perempuan. Mereka menyuruh berbuat dosa dan mereka berbuat dosa. Mereka pun berbuat tangannya. Dan mereka telah melupakan Allah. Maka Allah berkata mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka benar-benar munafik. Terus 68. Lanjut. Allah dalam mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan serta orang-orang kafir dalam neraka jahanam. Mereka akan menjalannya. Itulah balasan untuk mereka. Allah berlakon mereka hendak berbuat. Di mana tempat orang Nabi, Bu? Neraka jahanam. Maka dikerahnya itu, Bu. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Dan neraka yang paling rendah. Kenapa? Karena menipu manusia. Pura-puranya menjadi muslim, tapi sebenarnya dia apa, Bu? Perilakunya berita orang kafir. Makanya munafik itu kata para ulama, muslim di dunia, kafir di akhirat. Orang munafik itu apa? Muslim di dunia, kafir di akhirat. Nah, dia menipu dia. Tuh tanda-tandanya 5. Orang munafik laki perempuan satu jaringan. Jangan lupa itu mereka satu jaringan. Apa yang tanda pertama? Ya'muruna bil munkar. Ngajaknya kepada kemungkaran. Ayo dugem. Ayo judi. Ayo zina. Ayo makan riba. Ayo korupsi. Dia ngajak yang nggak benar, itu munafik. Gitu. Kalau ada orang muslim ngajak nggak benar, namanya apa? Munafik. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, mencegah semua yang baik. Ma'ruf itu ma'urifa syar'an wa akhlak. Ma'urifa khairuhu syar'an wa akhlak. Baik menurut agama dan akal. Orang munafik menghalangi orang berbuat baik. Ngapain pengajian? Ya, cuma capek-capek aja di pengajian. Dia menghalangi orang berbuat baik. Ngapain sedekah? Ngapain bantu masjid? Alhamdulillah min dzalik. Itu orang munafik. Dia mencegah apa? Kebaikan. Yang ketiga apa? Pelit. Kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak pelit dengan hartanya untuk mendukung perjuangan Islam, namanya apa? Oh, nah, makanya orang pelit tidak ada jalan menuju surga. Orang pelit itu arahnya ke neraka. Makanya bapak ibu suka nggak sama orang pelit? Enggak. Oh, dibilang. Orang pelit itu dibenci sama Allah, dibenci sama manusia. Tuh yang ketiga. Kemudian yang keempat, dia suka lupa sama Allah. Ya Bu, dikit-dikit nyanyi. Mau kamar mandi nyanyi. Mau makan nyanyi. Mau jalan nyanyi melulu itu. Bu, jangan jadi seperti itu. Dia apa? Jauh dari Allah kalau munafik. Makanya selalu ingat sama Allah dalam semua keadaan. Supaya jangan jadi apa? Fadkuruni adkurkum. Kata Allah, ingatlah kamu kepadaku, apa kamu ingat kepadaku. Sebesar apa kamu ingat kepadaku, sebesar itulah aku ingat kepadamu, kata Allah. Makanya jangan lupa sama Allah. Banyak orang ketika kena penyakit yang diingat apa? Obat, dokter, rumah sakit. Harusnya diingat apa? Allah dulu yang masih penyakit. Ya, Faiza Maritu, Allah yang kasih penyakit. Makanya Nabi Ayub 18 tahun diuji oleh Allah dengan penyakit. 18 tahun dulu di tempat tidur. Dia hanya kata Rabbi, ini masana dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit, tapi Engkau Maha Pengasih. Hanya minta kepada Allah. Enggak pernah ngeluh Nabi Ayub. Makanya dikenal dengan sahabat Nabi Ayub. Ya. Tahu Ibu, apa obat yang ajarkan kepada Nabi Ayub supaya sembuh? Hah? Dia doa, tapi Allah kasih solusi. Ngapain Bu? Mau praktekin? Karena Nabi Ayub diajarin Allah supaya sembuh dari penyakit. Nabi Ayub itu penyakitnya internis. Ya? Ibu,
Ya, ada bisa banyak cara. Ini cara Al-Quran untuk menyembuhkan dari penyakit-penyakit jantung kah, ginjal kah, pokoknya penyakit-penyakit dalam. Ya, itu dihentak-hentakkan lagi. Ya Bu, ini adalah obat yang diajarkan Allah kepada Nabi Ayub. Atau juga bisa begini. Ya, lompat-lompat. Yang jelas penyakit itu ternyata pusatnya di mana? Kaki. Jadilah namanya ilmu refleksologi, dibaca dari kaki. Itu dari Al-Quran asal. Ya, makanya Nabi Ayub kemudian disuruh menghentak-hentakkan kakinya, kemudian keluar air. Jadi anak itu keluar air, kemudian air itu digunakan untuk mandi. Saya pernah ke sana. Yang tempat Nabi Ayub itu. Sumur yang diinjek Nabi Ayub, dihentak-hentakkan kemudian keluar airnya itu, dan saya sempat minum air itu. Di mana Bu? Di Uzbekistan. Mudah-mudahan nanti pengaji ini jalan-jalan ke Uzbekistan. Amin. Biar tahu tempatnya Nabi Ayub. Biar situ kuburan apa namanya? Tempat Nabi Ayub dakwahnya itu di Uzbekistan. Dulu namanya masuk Rusia dia. Dari Rusia mungkin naik pesawat ke Migrojam. Ya, jadi itu 18 tahun Nabi Ayub mengalami derita sakit. Tapi kemudian Allah angkat penyakitnya dengan surah apa? Menghentak-hentakkan kaki. Ya, makanya jangan lupa ibu-ibu olahraganya gitu ya. Ya, insya Allah itu jadi apa? Penyembuh dari penyakit-penyakit dalam itu. Ya. Barakallahu fikum sekalian. Makanya kembali kepada ayat ke-67 tadi, munafik itu apa? Suka lupa sama. Jadi Bapak Ibu harus sadar, ketika kita diuji oleh Allah, maka itu adalah surat cinta dari Allah. Apakah bentuknya penyakit, apakah bentuknya kematian, apakah bentuknya kekurangan harta dan seterusnya. Justru itu apa? Supaya kita apa? Sadar kembali kepada Allah. Ya. Nah, yang kelima, tanda orang munafik itu mereka suka melanggar Allah, malas sholatnya, ya. Kalau keluar rumah nggak pakai jilbab, dia suka melanggar Allah. Ngomongnya suka bohong, itu orang munafik itu. Janjinya nggak dipenuhi, ngomongnya jorok, ya. Itu tanda-tanda orang munafik. Makanya kita jangan jadi orang munafik. Kenapa? Dia berjalan menuju Allah dengan satu kaki, nggak nyampe dia. Berarti ada berapa keadaan manusia, Bu? 3. Jalan normal, jalan terbalik, jalan satu kaki. Nah, sekarang perjalanan kita menuju Allah. Ibu lihat pada ayat ke-35 surat Al-Anbiya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surat Al-Anbiya ayat 35. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan, dan hanya kepada kami kamu dikembalikan. Jadi bagaimanapun hidup kita, ujungnya apa Ibu? Kematian. Perhatikan, manusia akan melewati 5 lorong waktu. Yang setiap kita ini pasti akan melewati 5 lorong waktu. Waktu yang pertama yang sudah berlalu. Ibu kalau lihat belakang, kadang-kadang kita ya Allah dulu saya begini, dulu saya begitu, ya. Makanya bagi orang beriman, tutup dengan taubat kepada Allah. Ya. Itu waktu yang sudah berlalu. Makanya orang kalau sudah mengenal Allah, dia tidak perlu risau dalam masa lalu. Tutup dengan taubat kepada Allah. Yang kedua, hari ini yang sedang dijalankan. Alhamdulillah kita sedang pengajian. Kalau seandainya malaikat mau datang menjemput kita sekarang, kira-kira matinya Husnul khotimah. dalam kebaikan. Sama seperti kemarin suami istri berangkat haji, di atas pesawat salah satu di pasangannya meninggal dunia. Ya,
istri yang meninggal dunia, kan? Insya Allah Pak, bersyukur karena dia dalam perjalanan menuju kebaikan, ya. Nah begitulah seterusnya. Makanya Faiza farauta ansab wa ila rabbika. Setiap kali selesai kebaikan, lakukan kebaikan berikut. Jangan berhenti berbuat, gitu ya. Ini hari ini. Kemudian ketiga, hari esok. Silakan direncanakan. Mau ngapain hari esok? Ya, man proposes, God disposes. Manusia berencana, Tuhan yang merencanakan. Tapi bagi orang beriman, ketika merancang untuk esok, selalu mengatakan insya Allah. Silakan merancang. Sekarang ini ada ilmu namanya futurologi, ilmu masa depan. Nah, Prabowo pernah menyebutkan seorang peneliti mengatakan di 2030 Indonesia hilang dari peta karena dianggap menjadi negara gagal. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, bisa jadi orang itu hitungannya salah kan. Makanya selama kita masih punya semangat menyelamatkan NKRI, insya Allah tidak menjadi. Ya. Makanya kita boleh merancang, tapi jangan lupa bilang apa? Insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa yasha Allah. Jangan lupa katakan apa? Untuk hari esok, insya Allah. Ya. Nah, kemudian yang keempat, hari di mana ketika meninggal dunia. Hari ketiga apa? Yang disebutkan Allah tadi itu Al-Anbiya 35 itu adalah saat kita apa? Meninggal dunia. Dan disebutkan ujungnya itu. Makanya Rasulullah ingatkan sama Allah. Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyit. Muhammad, hidup kamu sekehendakmu, tapi kamu pasti mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Cintai orang yang kamu cintai sekehendakmu, tapi pasti kamu berpisah. Makanya Ibu, jangan terlalu apa namanya? Overacting. Jangan terlalu lebay. Ya. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ya. Siapapun yang kamu cintai, kamu bakal berpisah. Apakah dia berangkat duluan atau kita akan berangkat dulu? Wallahu a'lam. Kemudian ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzun. Berbuatlah sekehendakmu, tapi kamu pasti dibalas. Berarti yang penting apa? Ini nih perbuatannya sebenarnya. Ya. Jadi itu, Bapak sekalian, kita dibatasi dengan kematian. Itulah hari keempat. Dan kematian orang itu ada 3 jenis. Ya, kematian orang ada berapa? 3 jenisnya. Coba lihat surat Al-Anfal ayat yang 50. Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum fadhuqu adzabal hariq. Lihat surat Al-Anfal ayat 50. Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mengambil nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah-wajah dan tubuh-tubuh mereka dengan bermata. Rasakanlah orang yang berdosa yang membakar. Niscaya engkau saksikan sesuatu yang sangat dahsyat. Ya Bu, makanya Ibu lihat orang kafir itu ketika meninggal, kan? Malaikat pukul depannya, belakangnya. Ya Bu, seperti kambing disembelih, seperti ayam disembelih. Makanya mereka kalau ada keluarga yang meninggal dikunci kamarnya. Ya, kenapa? Dia akan mengalami itu. Pukul dan tangannya malaikat lah Bu, bukan kita, gitu ya. Dia akan tersiksa mati. Sementara kita lihat di film, enak banget matinya, bohongan aja itu. Ya, tuh lihat tuh ayatnya. Kemudian yang kedua, orang yang matinya zalim. Zalim ayat ke-93 surat Al-An'am.
Anak 93 Bu. Itu orang yang meninggal dapat diri zalim. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan pesta kepada Allah? Kalau yang berkata telah diwajibkan kepada padahal tidak diwajibkan sesuatu padanya dan orang yang berkata aku akan mendatangkan seperti yang diberikan Allah. Seandainya saja engkau melihat pada waktu orang zalim itu berada dalam sakaratul maut, sedang para mereka berkumpul dengan Allah sembari berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang kamu sembunyikan. Karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ya, orang zalim Bu digebukin Bu. Makanya lihat itu Mustafa Kamal Atatürk, ya, yang membatalkan khilafah Islamnya di Turki, yang melarang wanita berjilbab, melarang azan dalam bahasa Arab, ya Bu. Ketika meninggal, bumi tidak bisa menerima ini. Akhirnya terpaksa dibikin cor itu di atas buminya itu. Ya. Bu, karena orang zalim. Maka lihat kehidupan orang-orang itu, orang zalim itu. Kalau dia tidak taubat kepada Allah, apalagi zalim sebagai pemimpin nasional, itu minta maafnya seluruh rakyat kan? Bukan main gitu kan? Bukan bagaimana yang sudah meninggal di bumi ini? Mana dia minta maafnya? Dia akan menghadapi Allah nanti di akhirat. Makanya jangan zalim sama orang. Ya, berat. Itu akibatnya nanti. Lihat kematiannya orang zalim. Jadi jangan lihat hidupnya aja Bu, lihat nanti kematiannya. Ya. Baru ngadapin jasa palsu aja udah tegang gitu. Ya. Barakallahu. Kemudian yang ketiga, orang meninggal dan orang itu orang baik, orang beriman. Surat An-Nahl ayat 32. Itu meninggalnya orang baik. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat yang mengatakan Assalamualaikum semoga diselamatkan kepada masuklah ke dalam surga tanpa apa yang telah kamu kerjakan. Ya Bu, malaikat memperlakukan dengan ucapan selamat. Apalagi pada ayat 27 sampai terakhir surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Luar biasa. Itulah kematian orang beriman. Ya, silakan baca Al-Fajr 27 sampai terakhir. Jiwa-jiwa yang bertanya. Ini mana yang suaranya keras ini? Calon-calon ustazah yang suaranya keras mana ini? Kan kalian 27 sampai terakhir. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang menjauhkan diri-dirinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-Hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga-Ku. Nah, makanya Bu, Bapak sekalian, kata Imam Al-Izz bin Abdul Salam dalam kitab Al-Qawaidul Kubra, apa harapan orang beriman dari Allah? Apa harapan orang beriman ini dari Allah? 3. Harapan orang beriman dari Allah ada 3. Bukan rumahnya bagus, mobilnya mewah, duitnya banyak, bukan. Apa Bu? Yang pertama, diampunkan dosa-dosa. Itu harapan orang beriman kepada Allah. Ya. Makanya Aisyah anha bertanya ke Rasulullah, kalau nanti ketemu dengan Lailatul Qadar, apa yang kita ucapkan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, minta ampunan sama Allah. Itu harapan yang pertama.
Harapan yang kedua itu tadi meninggal husnul khatimah. Makanya jangan lupa minta sama Allah untuk supaya meninggal husnul khatimah. Saya tanya sama istri saya, kalau saya meninggal, kamu mau nggak dampingin saya sampai ke dalam kuburan? Pada dia mati, kata mati. Gak ada mau, Bu. Makanya mati sendirian. Apa yang dampingin? Harta ditinggal, keluarga ditinggal. Yang dampingin apa? Amal. Makanya berbekalah dengan amal untuk mencapai husnul. Nah, yang ketiga, harapan yang ketiga, berjumpa dengan Allah di surga. Ya, berjumpa dengan Allah di surga. Ibu lihat pada ayat 55 sampai 58 surat Yasin. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqun. Lahum fiha fakihatun wa lahum fiha ma yad'un. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Luar biasa. Yasin 55 sampai 58. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu berada dalam kesibukan sehingga tidak sempat berpikir tentang penghuni neraka lagi. Senang-senang. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat tertentu sambil berbaring di atas tangga. Terus musik belum. 55. Makanya Sampai 58. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan apa saja yang mereka inginkan. Dari kesempatan. Ya. Kepada mereka dikatakan salam sejahtera sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha. Siapa yang ucapin, Bu? Allah. Selamat buat kalian. Ibu di mana? Di surga. Sama siapa? Sama pasangannya. Makanya harus ada komitmen suami istri supaya masuk surga bersama. Ya. Ini ada ibu-ibu nanya sama saya, Pak Ustadz, nanti kalau di surga bapak-bapak dapat bidadari, ibu-ibu dapat apa, Pak Ustadz? Saya bilang, nah ibu gak pengen ketemu sama suaminya. Enggak Pak Ustadz, cukup di dunia saja. Ini kayak gitu, Pak. Makanya suami istri harus punya komitmen. Saya hidup sesurga. Kalau yang satu bangun tahajud, bangunkan pasangannya. Ya, makanya selalu apa? Punya komitmen bersama. Itu pasangannya, Bu. Tapi kalau ibu-ibu gak ada pasangan di dunia, nanti dapat pasangan. Pokoknya nggak ada di surga jomblo. Itu ayatnya itu. Semua ada pasangan. Luar biasa. Barakallahu. Tadi sebut apa itu? Seringkali di surga paling banyak disebutkan buah-buah. Buah-buah. Ini nggak ada buah-buahnya. Ada di dalam, Pak. Oh, jangan lupa makan buah-buah. Saya kemarin mendengarkan, ini bagi ilmu ya, seorang dokter spesialis yang sekolah di Amerika, Muslim. Dia menyatakan, saya membaca banyak penelitian di Amerika tentang bagaimana orang itu supaya sehat. Tapi yang saya paling menarik, hasil penelitian mereka, makan itu 5 kali. Makan itu apa? 5 kali. Terus Pak dokter spesialis ini membacakan ayatnya. Coba lihat surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Coba lihat. Keren juga nih dokter ini. Coba dibaca ya. Al-A'raf 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid
dan makan sekali mula, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Apa hubungannya makan dan minum dengan masjid? Apa hubungannya Allah nyebut makan dan minum dengan masjid? Apa hubungannya? Di masjid ngapain? Sholat 5 waktu. Berarti isyarat kita disuruh makan minum sehari 5 kali ke sholat. Dan yang paling menarik, ayat itu ditujukan ke siapa? Ya Bani Adam. Bukan hanya orang beriman, bukan hanya orang muslim, semua manusia. Berarti apa? Muslim maupun kafir. Berarti ini nggak ada kaitan dengan sholat. Ini kaitan apa? Makan dan minum seperti orang sholat di masjid 5. Keren banget. Saya uji coba baru kemarin. Pulang sholat subuh, saya makan buah. Kemarin saya makan buah apel. Malainya, terus air putih kasih madu. Waduh, semangat ngomongnya. Sekarang tadi pagi saya makan buah lagi. Yo, ngomongnya semangat lagi. Jadi rupanya keren banget. 5 waktu itu bukan berarti makan nasi terus. Dia sarankan habis sholat makan buah. Terserah mau pisang, mau apel, mau kurma, mau apa. Tapi dari semua buah yang paling hebat adalah buah kurma. Dari penelitian Jurnal American Scientist, tidak ada buah yang mengandung seluruh unsur vitamin seperti buah kurma. Oh pantes, Nabi itu istrinya 9 kuat. Kenapa? Konsumsi Nabi kurma dan air. Kita kapan makan kurma? Bulan puasa. Nunggu puasa. Kok nunggu puasa? Makanya coba konsumsi kurma sebanyak. Luar biasa itu. Ya, jadi habis sholat makan buah. Coba lihat surat Al-Waqi'ah ayat 20-21. Wa faqiyatan mimma yatakhayyarun wa lahma tayrin mimma yashtahun. Al-Waqi'ah 20-21. Itu apa sih makanan ahli surga disebutkan situ? Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih dan daging buah apapun yang mereka inginkan. Dua bu, makanan surga. Buah-buahan sama daging burung. Kita kan jarang makan daging burung kan? Daging burung itu bu, tidak ada kolesterol, sehat. Bukan telurnya ya, daging burung. Gurih daging burung itu. Ya. Gimana Pak? Sekarang jarang. Di Indonesia itu kebutuhan daging burung itu setiap bulan itu 17 juta potong. Kan? Tapi suplainya cuma 3 juta. Kekurangan. Jadi kalau ada mau bisnis peternakan daging burung itu peluang pasarnya luas. Tuh makan ahli surga. Buah-buahan baru apa? Daging burung. Luar biasa. Makanya dokter tadi itu menyarankan setiap pulang habis sholat jangan lupa makan buah. Gitu. Sekarang kita banyak makan di rumah orang kaya, cari buahnya nggak ada. Ya susah. Dia nggak sadar nggak paham. Pada buah itu yang utama. Ya. Itu ahli surga itu kan suatu kali saya habis isi pengajian dari maghrib sampai isya. Habis sholat isya, saya diajak beberapa pengusaha, Ustaz kita makan malam ini. Mau makan malam ini. Saya tanya mau makan apa Pak? Terserah Pak Ustaz. Saya ajarin mereka ini. Kalau saya mau makan makannya ahli surga. Apa itu Pak Ustaz? Makan buah dulu, baru makan daging burung. Langsung mereka searching di internet. Ya, ada di Kalibata itu. Kalibata itu. Kalibata ada jualan daging burung, di sana banyak buah. Pas kita ke sana, musimnya durian.
Lah sekalian. Kita makan daging durian dulu, baru makan daging burung. Apa komentar mereka? Ustaz, luar biasa. Belum pernah kami makan durian dalam seperti keadaan seperti ini. Jadi ketika makan durian, baru makan daging burung, itu nggak ada baunya durian. Dan di perut itu, perut itu dia nggak bergerak itu durian itu, ya, terkawal oleh daging burung. Luar biasa. Ya. Kalau mau coba ajak saya. Ya, luar biasa itu. Terus kata dokter ini, kata dokter tadi itu, kalau Anda sebelum makan buah dulu. Kan sekarang di kita itu salah. Makan dulu baru makan buahnya terakhir. Keliru. Salah. Keliru itu. Yang benar apa? Makan buah dulu. Kata dokter itu, kalau Anda makan buah, kemudian Anda makan yang lainnya, itu dinetralisir oleh buah itu. Makanya jauh dari penyakit. Banyak makan buah, kan? Saya punya kawan di Riyadh, saya ketemu di masalah, kemarin ketemu lagi di sini. Itu orangnya, badannya, kelihatannya sehat kuat gitu. Saya tanya, kamu konsumsi apa? Kata dia, semua yang disebutkan Al-Quran saya makan. Dan yang dia makan, yang ada di Al-Quran, delima, anggur, kurma, yang disebutkan Al-Quran saya makan. Itu, subhanallah, luar biasa apa namanya fisiknya orang itu. Ya. Nah, baru Bikam, ini baru masih muda, udah begitu. Nah, begitu. Kenapa? Makan kerupuk. Di dunia itu nggak ada orang makan kerupuk kecuali kita. Jadi bapak-bapak suka dengan kerupuk, ibu-ibu maksudnya supaya jangan kawin lagi. Ada maksudnya. Ya loh. Jadi apa makan? Itu ayatnya itu. Nah, kita praktekkan luar biasa. Nah, mudah-mudahan tambahan dulu ya. Nah, kembali kepada ayat yang 35 surat Al-Anbiya. Kita dibatasi dengan kematian. Itu waktu yang kelima. Waktu yang keenam, yang kelima, yang keempat ya. Yang kelima itulah waktu di akhirat. Waktu di akhirat sudah gak ada kesempatan untuk beramal. Yang ada hisab semuanya. Di saat itu pada surat As-Sajdah ayat 12 Allah katakan walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surat As-Sajdah ayat 12. Nah, itu keadaan manusia di akhirat yang ada hanyalah penyesalan. Jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menunjukkan perkara di hadapan Tuhannya, kamu akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa dan mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dari kiamat yang kami ingkari dan mendengar darinya kebenaran ucapan Rasul-Rasulmu. Maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan berlaku sore. Sesungguhnya kamu sekarang adalah orang-orang. Bu, sadarnya kapan? Sudah di akhirat. Padahal di akhirat sudah gak punya kesempatan untuk beramal. Tinggalnya apa? Penyesalan. Nasib sudah jadi. Tuh para pendosa dengan mendudukkan mukanya karena merasa bersalah. Ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar. Kembalikan ke dunia, kami akan beramal. Sudah ada waktu. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, al-yawma amalun bila hisab, wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini Anda berbuat, Anda tidak dihisab. Nanti di akhirat, Anda akan dihisab, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Makanya mumpung apa? Masih napas di kandung badan, ayo terus beramal. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kamu dibatasi dengan kematian selama hidupmu. Kata Allah, kamu akan diuji dengan kesusahan dan kesenangan. Tidak ada orang hidup susah terus, nggak ada orang hidup senang terus. Maksudnya apa? Kamu diuji susah supaya sabar, dan kamu diuji senang supaya bersyukur. Makanya kata Rasulullah, dari Muslim, ajaban di amril mu'min, inna amra kullahu bil khair.
Hebat orang beriman itu karena semua usahanya baik. Inna sabatu sarra syakar. Kalau dia dapat nikmat kesenangan dia bersyukur. Wa inna sabatu dharra sabar. Kalau dia dapat kesusahan dia apa? Bersabar. Ma'ajaban di amrul mu'min. Orang mukmin itu hebat. Ya, berarti apa? Dia lulus ujian. Dalam keadaan susah dia bersabar, dalam keadaan senang. Saya mau tanya, orang hidup itu cuma dua, diuji susah baru senang, atau diuji senang baru susah. Ibu bapak pilih yang mana? Susah baru senang. Susah baru senang. Makanya enaknya hidup kalau sudah keluar dari penjara. Kenapa susah? Susah dulu kan? Luar biasa. Ayo bapak-bapak gak usah masuk penjara. Nah, makanya disitulah yang harus kita sadari, wa ilaina turja'un, karena semua kalian akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kembalinya harus apa? Husnul khotimah. Itulah yang harus kita awal hidup kita ini, Bapak. Nah, makanya selama kita dalam perlindungan Allah, maka dijamin kebahagiaan oleh Allah dunia sampai akhirat. Surat Yunus ayat 62 sampai 64. Ini terakhir karena waktunya sudah jam 11 lebih. Ini terakhir, Bu. Intinya harus bahagia dunia, harus bahagia akhirat. Caranya gimana? Coba lihat 62 sampai 64. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika wal fadlul kabir. Dzalika wal fadlul azim. Surat Yunus 62 sampai 64. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak memiliki hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian kemenangan yang penuh. Jadi sukses yang sebenarnya bukan yang dijanjikan sama motivator itu, hanya sukses duniawi. Tapi Allah jamin apa? Sukses dunia, sukses akhirat. Atas dasar ini, para ulama menyimpulkan, kalau Anda tidak bahagia di dunia, jangan berharap untuk bahagia di akhirat. Ya, makanya apa? Dunia ini apa? Harus bahagia. Caranya gimana, Bu? Beriman dan bertakwa. Itu aja. Caranya cuma dua, beriman dan bertakwa. Jangan sampai jadi. Makanya Habibie itu menciptakan konsep impact dan impact. Ya. Impact, iman dan takwa. Saya yakin diambil dari ini, dari ayat ini. Ya, bahagia dengan impact, iman dan takwa. Untuk dunia supaya sejahtera, impact, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi sekarang banyak orang tua menanamkan anaknya cuma sebatas impact apa tadi pengetahuan dan teknologi. Tapi kurang menekankan apa? Impact. Makanya jangan lupa itu dua-duanya. Tapi yang kalau ditanya yang mana yang paling penting, Habibie dalam pidato terakhirnya di Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia, dia mengatakan, kalau saya ditanya sama Allah, wahai Habibie, mana yang lebih penting bagi kamu, impact atau impact? Saya akan jawab impact ya. Karena impact keselamatan mana? Sampai di akhirat. Ya, makanya jangan tertipu dengan impact, kalau sekalian. Impact lebih penting daripada apa? Impact. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Muhammad walhamdulillah alamin. Semoga semuanya bahagia dunia sampai akhirat, dikumpulkan di dunia sampai di surga insyaallah. Aku lupa lihat wastaghfirullahaladzim. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan tambahan, silakan. Kritikan juga boleh. Ya. Ya. Ada yang mau nanya, silakan. Tutup dulu, tak? Ya. Tutup dulu.
Ntar nanya di luar ini biar. Oh baik, waktunya sudah habis. Bukan. Nanti ditutup dulu biar nanti YouTube-nya selesai. Nah nanti kita diskusi setelah ini. Jazakumullah khair atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.